Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik, kita lanjutkan kembali materi kita, yakni tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran dengan bilangan asli, ya. Baiklah, untuk lebih jelasnya kita masuk kepada penjelasannya. Yang pertama, penjumlahan pecahan campuran dengan bilangan asli. Nah, bagaimana caranya? Jadi, penjumlahan pecahan campuran dengan bilangan asli dilakukan dengan menambahkan bilangan aslinya. Bilangan pecahannya tetap. Jadi ini yang perlu adik-adik pahami. Penjumlahan dilakukan dengan menambahkan bilangan aslinya, namun bilangan pecahannya tetap. Baiklah, kita masuk kepada contohnya. Nah, misalnya yang bagian A, 4 tambah 1/2/5 sama dengan jadi langkah pertama, adik-adik ya, kita tulis penyelesaian. Nah, kemudian kita tulis ulang soalnya. 4 tambah 1/2/5. Jadi perlu saya sampaikan adik-adik bahwa bilangan asli, yang dimaksud dengan bilangan asli ini adalah bilangan yang tidak memuat pecahan. Nah, di sini bilangan aslinya yang mana? Jadi 4 yang ini. Ya, itu bilangan asli namanya, ya. Nah, di pecahan campuran juga ada bilangan asli. Nah, yang mana bilangan aslinya? Yang ini, 1. Ya, 1. Kenapa? Karena ingat, pengertian dari pecahan campuran adalah bilangan yang terdiri dari bilangan asli dan pecahan biasa. Yang itu ya. Jadi ini pecahan campuran. Nah, di sini di penjumlahan pecahan campuran dengan bilangan asli, seperti pada penjelasannya yang ini, bahwa yang harus kita jumlahkan hanya bilangan aslinya saja. Jadi di sini hanya yang kita jumlahkan adalah bilangan aslinya saja. Adapun pecahannya, nah pecahannya ini maksudnya ini pecahan biasa, 2/5-nya ini tetap nanti. Jadi yang kita jumlahkan adalah yang ini, 4 tambah 1. Gitu ya. Nah, oke. Caranya seperti apa? Jadi ini saya kelompokkan bilangan aslinya ya. Jadi ini bilangan asli 4, kemudian bilangan asli juga 1. Jadi karena di soalnya tambah, maka kita tambahkan 4 ditambah 1, ya. Kemudian tambah. Nah, tambah ini pemisah ya, untuk memudahkan adik-adik. 2/5 ini pecahan biasanya, ya. Nah, setelah itu kita jumlahkan biasa. 4 ditambah 1 adalah 5, kemudian 2/5. Gitu. Jadi jawabannya adalah 5/2/5. Adapun tambahnya di sini, kalau di hasil terakhirnya dihilangkan saja. Langsung masuk 2/5 atau langsung ditulis. Jadi 4 tambah 1, 5. Kemudian tambah 2/5. Jadi tambahnya kita hilangkan sehingga menjadi langsung 2/5. Jadi jawabannya 5/2/5. Bisa ya adik-adik? Atau yang lebih memudahkan, tinggal lihat saja di sini adik-adik. Nah, ingat saja, bilangan asli yang mana? Bilangan asli 4. Nah, ini lagi bilangan aslinya 1. Jadi itu yang dijumlahkan. 4 tambah 1 berapa? 5 ini. Kemudian pecahannya ini tetap, ya. Pecahan biasanya tetap, jadi 2/5. Sehingga jawabannya 5/2/5. Jadi cukup gampang. Karena untuk penjumlahan campuran dengan bilangan asli itu kan, seperti dalam penjelasannya adalah hanya menjumlahkan atau menambahkan bilangan aslinya saja. Adapun bilangan pecahannya tetap. Bisa ya? Ya, sangat gampang sekali. Nah, kita masuk bagian B. 5 4/9 ditambah 10. Jadi caranya seperti yang pertama tadi, yang bagian A. Jadi kita tulis ulang dulu soalnya. Kemudian kita lihat bahwa mana yang bilangan aslinya di sini. Nah, untuk di campuran ini, pecahan campuran, bilangan aslinya adalah 5.
Adapun 4/9 ini pecahan. Nah, kalau ini bilangan asli juga adalah 10. Jadi yang kita jumlahkan adalah hanya bilangan asli. Nah, yang mana bilangan asli? Yaitu 5 dengan 10. Itu saja yang kita jumlahkan. Jadi 5 ditambah 10. Nah, seperti ini ya. Saya kelompokkan 5 ditambah 10. Nah, tutup kurung. Tambah 4/9. 4/9 dari mana? Yang ini ya. Jadi ini sengaja saya kelompokkan untuk memudahkan adik-adik. Tambah sebagai pemisah ya, supaya memudahkan. Setelah itu kita jumlahkan. 5 ditambah 10 sama dengan 15. Kemudian 4/9 langsung kita tulis. Jadi tambahnya ini tidak berpengaruh. Langsung kita tulis 4/9. Dan tambahnya ini kita hilangkan kalau sudah di jawabannya. Gitu ya. Bisa ya adik-adik? Jadi sangat gampang. Atau walaupun tidak sampai seperti ini juga caranya, langsung saja bisa dijumlahkan ya. Jadi langsung 5 ditambah 10 berapa? 15. Dapat 15. Kemudian pecahannya ini tetap jadi 4/9. Ditulis ulang. Sampai begitu saja. Bisa ya? Jadi untuk penjumlahan pecahan campuran sangatlah gampang. Jadi hanya kita jumlahkan bilangan aslinya saja. Adapun pecahannya tetap yang ini ya. Oke, baik, kita masuk kepada pembahasan yang kedua, yakni pengurangan pecahan campuran dengan bilangan asli. Nah, untuk pengurangan pecahan campuran dengan bilangan asli itu berbeda caranya ya. Tidak langsung kita kurangkan adik-adik seperti yang pertama tadi. Kalau penjumlahan langsung jumlahkan, tetapi kalau pengurangan tidak langsung kita jumlahkan. Ada langkah yang harus kita selesaikan. Nah, seperti apa? Perhatikan, untuk pengurangan pecahan campuran dengan bilangan asli, pengurangan dilakukan dengan mengubah bilangan asli terlebih dahulu ya menjadi pecahan campuran ya. Jadi sebelum kita kurangkan nanti, maka bilangan asli yang ada di dalam soal, baik itu di contoh maupun di tugas nanti, jangan langsung dikurangkan, tetapi harus kita ubah dulu ke bilangan pecahan campurannya. Nah, seperti apa dia? Perhatikan contohnya. Bagian A, 4 dikurang 1 3/5. Nah, penyelesaiannya. Nah, pertama, adik-adik harus tulis soalnya dulu ya, yang ini, yang di atas. Kemudian yang kedua, nah, pisahkan mana yang bilangan asli di sini. Yang ini 4 ini. Jadi ini bilangan asli juga. Nah, namun adik-adik seperti yang saya sampaikan, untuk pengurangan jangan langsung kurangkan. 4 dikurang 1 sama dengan 3, kemudian ambil 3/5 seperti pada penjumlahan. Jadi jangan ya adik-adik, itu akan salah. Karena untuk pengurangan pecahan campuran dengan bilangan asli, beda caranya dengan penjumlahan. Ya, sekali lagi beda. Nah, sehingga akan salah nanti. Nah, bagaimana cara yang benarnya seperti apa? Nah, pertama, seperti dalam syaratnya ini adalah kita harus ubah dulu bilangan asli menjadi pecahan campuran. Nah, yang ini yang kita akan rubah dulu ke pecahan campuran. Seperti apa dia? Nah, pertama, kita mengubah angka 4 ini menjadi pecahan campuran. Bagaimana cara mengubahnya? Jadi kita tulis 4 sama dengan. Jadi, caranya adalah kita kurangkan 1. Selalunya kita kurangkan 1. Jadi 4 dikurang 1 ditambah. Nah, tambah ini pemisah ya, untuk memudahkan. Kemudian 5/5. Nah, ada pertanyaan, dari mana ini 5/5? Jadi tergantung di soalnya itu, di penyebutnya. Kalau penyebutnya misalnya di sini 7, maka di sini juga 7/7. Kalau penyebutnya misalnya di sini 8, maka di sini juga 8/8. Jadi untuk yang di sini itu mengikuti di soalnya, di soal bagian penyebutnya itu. Ya, adik-adik. Oke. Jadi, saya ulangi lagi, untuk merubah
bilangan asli ini atau angka 4 ini ke pecahan campuran adalah pertama 4 itu kita harus kurangkan 1. Yang ini 4 dikurang 1. Kemudian kita tambahkan dengan, nah ini kita lihat penyebutnya. Kalau penyebutnya 5, maka di sini 5/5. Harus sama dia. Jangan 5/4, jangan. Harus 5/5. Harus sama. Ya, bisa ya? Nah, sekarang kita kurangkan. 4 dikurang 1 hasilnya 3. Kemudian tambah 5/5. Nah, tambahnya nanti di sini kita hilangkan sehingga masuk 5/5. Langsung kita tulis 5/5. Gitu ya? Bisa adik-adik? Nah, setelah kita rubah pecahan bilangan asli ini atau angka 4 ini menjadi pecahan campuran, nah langkah selanjutnya adalah kita tulis ulang soalnya. Nah, untuk memudahkan, jadi nanti 4 ini kita akan ganti ke pecahan campuran yang kita sudah rubah tadi. Jadi yang ini kan yang kita sudah rubah ke pecahan campuran, jadi ini yang kita akan ganti. Seperti apa dia? Seperti ini. Jadi 4-nya ini, yang ini adik-adik, ya kan kita sudah dapatkan untuk pecahan campurannya seperti ini, 3 5/5, maka 4-nya ini kita ganti 3 5/5. Kemudian kurang juga. Jadi soalnya ini lagi 1 3/5. Jadi kita tulis ulang 1 3/5 sama dengan, bisa ya? Setelah itu adik-adik kita kelompokkan ya, kita kelompokkan yang ini, bilangan aslinya dengan bilangan asli, kemudian bilangan pecahannya dengan pecahan. Jadi ini sama dengan ya, 3 kurang 1. Nah, jadi ini saya kelompokkan ya. Bilangan asli dulu 3 kurang 1. Nah, ini 3 kurang 1. Nah, ini bilangan asli ditambah dengan, nah kalau untuk di sininya pecah bilangan pecahannya. Seperti apa bilangan pecahannya? Yang ini 5/5, ini 5/5 dikurangi, nah, ini lagi pecahannya yang ini 3/5. Jadi ingat, kalau seperti ini nanti adik-adik, jadi adik-adik tinggal kurangkan antara bilangan asli dengan bilangan asli, kemudian bilangan pecahan dengan pecahan. Ini bilangan asli, ini bilangan asli, kita kurangkan ya, kita buka kurung seperti ini, 3 kurang 1. Nah, kemudian kita tambahkan dengan bilangan pecahan dengan pecahan yang ini ya. Jadi ini bisa adik-adik. Nah, setelah itu tinggal kita kurangkan biasa. Nah, 3 kurang 1 sama dengan 2. Nah, kalau yang ini kan penyebutnya sudah sama. Jadi cukup bagian pembilangnya yang kita kurangkan. 5 kurang 3 hasilnya juga 2 per dengan 5. Karena penyebutnya sama ya. Jangan 5 kurang 5 hasilnya salah. Jadi tetap dia penyebutnya. Sehingga jawabannya 2/5. Bisa ya? Jadi saya ulangi, dari mana 2-nya? Dari sini. 3 kurang 1 hasilnya 2. Kemudian tambah. Nah, tambah ini sebagai pemisah ya untuk memudahkan. 5/5 kurang 3/5. Jadi karena kalau sudah penyebutnya sudah sama, jadi pembilangnya bagian atau bagian atas tinggal kita kurangkan. 5 kurang 2 3 ini. 5 kurang 3, mohon maaf. 5 kurang 3 2 per dengan 5. Jadi 5-nya untuk penyebutnya tetap. Sehingga jawabannya 2/5. Bisa ya? Bisa adik-adik? Nah, jadi 4 kurang 1 3/5 hasilnya adalah 2/5. Bisa ya? Oke. Kita masuk kepada contoh bagian B. 9 kurang 2 5/7. Nah, penyelesaian. Nah, pertama kita tulis ulang soalnya. Kemudian yang kedua, seperti yang bagian A tadi adalah kita mengubah atau merubah angka 9 ini menjadi pecahan campuran. Seperti apa dia? Seperti bagian A tadi adalah pertama kita kurangkan dia 1. Ini selalu kurang 1. 9 dikurang 1. Kemudian tambah. Nah, di sini harus kita lihat penyebutnya ini. Oh, ternyata penyebutnya 7. Maka di sini 7/7. Gitu ya. Kalau misalnya lagi di sini penyebutnya 4, maka di sini juga 4/4. Gitu ya. Jadi
Untuk di sini sekali lagi saya sampaikan bahwa itu mengikuti pada soal ya, bagian penyebut. Bisa ya? Nah, sehingga 9 kurang 1 hasilnya 8. Kemudian ini kita ambil 7/7. Jadi tambah 7/7, hilangkan saja tambahnya, langsung masuk 7/7. Jadi pecahan campurannya dari 9 itu adalah 8 7/7. Bisa adik-adik ya? Bisa. Atau gampangnya supaya memudahkan, cukup saja misalnya 9. 9 kita kurang 1 berapa? 8. Oh, ini. Kemudian ini penyebutnya 7, maka langsung 7/7. Bisa seperti itu. Yang penting adik-adik pahami. Ya. Oke, setelah kita rubah angka 9 ini atau bilangan asli ke pecahan campuran, maka langkah selanjutnya kita tulis ulang dulu soalnya untuk memudahkan. Nah, kemudian 9-nya nanti ini kita ganti dengan yang kita sudah ubah ke pecahan campuran ya. Jadi seperti ini. Jadi 9, angka 9 tadi kan kita sudah rubah ke pecahan campuran, maka kita ganti 8 7/7 kurang, nah, ini tetap soalnya 2 5/7. Setelah itu bagaimana? Ya, seperti penjelasan bagian A tadi, bahwa kita kelompokkan bilangan asli atau kita kurangkan masing-masing bilangan asli. Bilangan asli di sini adalah 8 dengan 2. Bisa ya? Kemudian bilangan pecahannya 7/7 dengan 5/7. Jadi kita kelompokkan dulu. Jadi ini saya kelompokkan 8 dikurang 2. Nah, ini 8 bilangan asli dengan bilangan asli kita kurangkan, tambah. Nah, tambah dengan bilangan pecahannya 7/7 kurang 5/7. Ini 7/7 kurang 5/7. Bisa ya? Jadi kita kelompokkan ini kurang ini, 8 kurang 2, kemudian ini lagi 7/7 kurang 5/7. 7/7 kurang 5/7. Bisa adik-adik ya? Jadi tambahnya sebagai pemisah saja untuk memudahkan. Nah, sehingga kita kurangkan biasa. 8 kurang 2. Berapa? 8 kurang 2. Hasilnya adalah 6. Kemudian, nah, ini penyebutnya sudah sama kan? 7. Jadi cukup bagian atasnya yang kita kurangkan. 7 kurang 5. Jadi 2. Jadi jawabannya adalah 2, 6, 2/7. Adapun untuk penyebutnya yang ini tetap 7. Jadi tidak berubah dia. Bisa ya? Sehingga 9 kurang 2 5/7 hasilnya adalah 6 2/7. Jadi saya ulangi di sini ya. Jadi kita kurangkan di sini, kita kelompokkan dulu mana bilangan asli dan bilangan asli, kemudian bilangan pecahan dengan bilangan pecahan. Jadi kita kurangkan 8 kurang 2 ini, tambah ini lagi bilangan pecahannya 7/7 kurang 5/7. Setelah itu kita kurangkan 8 kurang 2 hasilnya 6. Nah, ini karena sudah sama penyebutnya, langsung kita kurangkan 7 kurang 5 2 per, nah, penyebutnya 7, kita langsung ambil. Sehingga jawabannya 6 2/7. Bisa ya adik-adik? Insya Allah bisa. Jadi jika misalnya masih kurang jelas, nanti diputar kembali materi yang atau video pembelajaran yang saya sampaikan. Bisa adik-adik ya? Baiklah, saya berikan tugas untuk adik-adik kerjakan. Nah, tugasnya ini adalah tugas ke-4. Nah, ini ada sekitar 4 nomor. Adik-adik kerjakan di buku tulisnya adik-adik. Kemudian ketika sudah selesai, jangan lupa difotokan ya, kemudian dikirimkan ke saya. Jangan lupa ditulis nama ya, karena itu sangat penting untuk penilaian saya. Bisa adik-adik? Oke ya, hanya 4 nomor. Oke, demikian dari saya, semoga bermanfaat. Aktafi bihadza kalam, syukran ala itimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.